Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Pihak Reskrim masih bekerja keras ini untuk melakukan penyidikan, ya. Kita juga mohon doanya semuanya supaya bisa terungkap tentunya demikian atas kejadian kemarin itu. Dirgahayu ke-9 Kabupaten Buton Tengah, tanggal 23 Juli 2023. Semoga Buton Tengah semakin berkembang, maju, dan berkah. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Walo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus penikaman jurnalis di Kota Bau-Bau Sabtu 22 Juli pagi masuk tahap penyidik. Polres Bau-Bau harap doa dukungan masyarakat. HUT ke-9 Kabupaten Buton Tengah menjadi refleksi dan evaluasi penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 24 Juli 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama, kasus penikaman jurnalis di Kota Bau-Bau Sabtu 22 Juli pagi masuk tahap penyidikan. Polres Bau-Bau harap doa dan dukungan masyarakat. Mengenai hal itu, Waude Nurliani menurunkan laporannya. Kom Irfan Mizan pada Sabtu 22 Juli pagi cukup menyita perhatian publik mahasiswa bahkan sejumlah elit yang meminta kepolisian segera mengambil tindakan dan menangkap kedua pelaku termasuk dalang di baliknya. Kasus yang telah masuk ke Polres Bau-Bau dengan surat pengaduan nomor B/119-7/2023-Sultra-SPK Res itu tengah berproses. Hingga Minggu sore Reskrim Polres Bau-Bau masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang mencederai kemerdekaan pers tersebut. Kapolres Bau-Bau AKBP Bugin Masokan Misalayuk melalui Kasih Humasnya AKP Abdul Rahmat meminta dukungan dan doa masyarakat Kota Bau-Bau agar kepolisian menemukan titik terang para tersangka. Pihak Reskrim masih bekerja keras ini untuk melakukan penyidikan, ya. Kita juga mohon doanya semuanya supaya bisa terungkap tentunya demikian atas kejadian kemarin itu. Soal dugaan keterlibatan oknum ASN Buton Selatan yang mengancam korban 3 pekan sebelum insiden berdarah itu, Kasih Humas belum banyak bicara. Namun dengan bukti yang cukup oleh sejumlah saksi, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan turut diinterogasi keterlibatannya terhadap kasus penganiayaan tersebut. Iya, ya, tentunya mungkin nanti dari pihak Reskrim tentunya akan melakukan penyidikan bila mana kaitan dengan kasus penikaman yang mengakibatkan wartawan media Kasemi itu, ya tentunya nanti akan melakukan pemanggilan bila mana perlu diadakan pemanggilan sesuai dengan tentunya saksi-saksi yang telah dilakukan oleh reserse. Diketahui LM Irfan Mizan sebelumnya ditikam 2 pria tak dikenal tepat di depan kediamannya di perumahan Waruma Kecamatan Kokalukuna Sabtu pagi sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Akibat tindakan premanisme para pelaku, korban mendapat sekitar 20 jahitan di tangan kanan dan 10 jahitan di lengan kiri atas. Selain masyarakat, mahasiswa dan pejabat, kasus ini mendapat kecaman berbagai organisasi pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Media Cyber Indonesia, Jaringan Media Cyber Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Waude Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, HUT ke-9 Kabupaten Buton Tengah menjadi refleksi dan evaluasi penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hairul Mulku melaporkan. Bersama merajut Buton Tengah sejahtera yang mengandung makna kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama selaras dan sinergi dalam pembangunan daerah. 23 Juli 2023 merupakan hari bersejarah bagi Kabupaten Buton Tengah karena daerah otonomi baru dari induk Kabupaten Buton itu genap berusia 9 tahun. Hari sebelumnya digelar sidang paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Buton Tengah, Bobi Ertanto. Menurut Bobi Ertanto, peringatan HUT Buton Tengah menjadi bahan refleksi dan evaluasi tentang penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta menjadi momen untuk mencapai kemajuan dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dirgahayu ke-9 Kabupaten Buton Tengah, tanggal 23 Juli 2023. Semoga Buton Tengah semakin berkembang, maju, dan berkah.
Sementara itu, PJ Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf mengatakan, momentum ini pada setiap tahunnya merupakan hari yang sangat istimewa sekaligus penuh makna bagi segenap masyarakat Buton Tengah. Perayaan HUT tahun ini bukanlah seremonial belaka, tapi merupakan manifestasi sejarah perjalanan pembangunan daerah. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah ini terus termanifestasikan dalam setiap langkah dan gerak yang terpatri dalam sanubari sesuai dengan potensi dan profesi masing-masing. Spirit inilah yang menjadi alasan kuat sehingga pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah menjadikan Bersama Merajut Buton Tengah Sejahtera sebagai tema peringatan HUT ke-9 pada tahun 2023. Dirgahayu ke-9 Kabupaten Buton Tengah dengan tema Bersama Merajut Buton Tengah Sejahtera yang mengandung makna kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama, selaras, dan sinergi dalam pembangunan daerah. Saat ini, kata PJ Bupati, terlihat perkembangan Kabupaten Buton Tengah dalam 9 tahun terakhir. Dalam periode waktu ini, Buton Tengah telah mencapai berbagai pencapaian yang luar biasa di bidang pembangunan, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Andi Muhammad Yusuf mengatakan, semua pencapaian ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dan kerja keras dari seluruh masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, tim Kementerian Agama Kota Bau-Bau mulai persiapkan penjemputan rombongan haji yang diprediksi tiba di Makassar tanggal 25 Juli pagi. Kembali Wadi Nurliani menurunkan laporannya. Kementerian Agama Kota Bau-Bau mulai mempersiapkan kedatangan rombongan jemaah haji yang dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 25 Juli mendatang. Salah satu persiapan tersebut adalah menjemput para jemaah, di mana saat ini sejumlah pegawai Kemenak Bau-Bau mulai bertolak ke Makassar menggunakan kapal laut dan dipastikan tiba di Makassar Senin 24 Juli. Kasih Haji dan Umrah Kemenak Bau-Bau Halking mengungkapkan, jemaah haji Bau-Bau akan tiba Selasa pagi dari Madinah sekira pukul 9 WITA di Bandara Sultan Hasanuddin. Dikatakan, selama menjalankan ibadah haji dan menjelang kepulangan, seluruh jemaah hingga saat ini yang berjumlah 171 dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira yang pertama ya kami sekarang Kementerian Agama serta yang lain sudah di kapal untuk menjemput. Kemudian insya Allah jamaah yang seperti saya kirimkan itu nanti tiba tanggal 25 di embarkasi Makassar, itu tanggal 25 jam 9:05. Jadi nanti pulangnya jamaah itu nanti tanggal 27 lewat kapal ini, KM Bobar. Sesuai dengan time schedule, kata Halking, seluruh jemaah akan diberangkatkan kembali ke Bau-Bau menggunakan kapal laut pada Kamis 27 Juli via KM Labobar pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mereka diprediksi tiba Jumat 13 waktu Indonesia Tengah di Pelabuhan Morhum. Setelah tiba di kota Bau-Bau, para jemaah akan langsung diterima pimpinan daerah di rumah jabatan wali kota. Kemenak Bau-Bau masih mencari solusi lain soal barang bawaan jemaah, sebab ekspedisi yang sebelumnya digunakan masih menunda keberangkatan hingga 30 Juli. Kendati demikian, barang para rombongan jemaah tersebut dipastikan tiba tak lama setelah kedatangan mereka di kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus penikaman jurnalis di Bau-Bau Sabtu 22 Juli pagi masuk tahap penyidik. Polres Bau-Bau harap dan dukungan masyarakat. HUT ke-9 Kabupaten Buton Tengah menjadi refleksi dan evaluasi penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.